Materi pembahasan. Keseimbangan kekuasaan dalam setiap interaksi sering memiliki potensi yang berbeda-beda dan karenanya berusaha saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan masing-masing. Istilah social power atau kekuatan sosial berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, pikiran, atau perasaan orang lain dalam hubungan lainnya. Ada ketidakseimbangan kekuatan dari satu orang lebih banyak mengambil keputusan, lebih kuat dalam mengendalikan aktivitas bersama, kali lebih kuat argumennya, dan secara umum lebih berkuasa. Bagian A, menilai keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan ditujukan pada pasangan heteroseksual. Sekarang ada banyak variasi antar pasangan, mulai dari hubungan di mana satu pihak atau ada banyak atau kebiasaan lelaki membuat hampir semua keputusan sampai kill pasangan di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Secara umum, kepuasan hubungan adalah tinggi dalam hubungan yang dominasi pria dan hubungan yang lebih egalitarian. Tempatnya lebih mudah untuk mengikuti pola pria lebih dominan atau pola kesehatan yang baru ketimbang menjalani hubungan yang didominasi wanita. Yang bagian B, etnis dan kekuasaan dalam perkawinan di Amerika sering menggambarkan perbedaan etnis yang menonjol di antara pasangan menikah di Amerika Serikat. Ireland Law 1987 mendeskripsikan stereotip etnis tentang kekuasaan marital sebagai berikut, yaitu itu patologis karena diasumsikan didominasi oleh perempuannya, sedangkan keluarga Meksiko Amerika dianggap tidak sehat karena patriarknya. Sebaliknya, keluarga Angkol kelas menengah dianggap egalitaria dan demokratis. Akan tetapi hasil dari beberapa studi keseimbangan kekuasaan di kalangan orang Meksiko, Amerika, dan Afrika Amerika jelas membantah stereotip tersebut. Perkawinan Meksiko Amerika adalah egalitaria. Peploat dan Campbell 1989 ia menyimpulkan bahwa hampir semua studi sistematik terhadap peran pasangan dalam keluarga Chicano menemukan pola egalitaria yang dominan di berbagai kelompok sosioekonomi, berbagai level pendidik, berbagai perumahan, dan berbagai kawasan di seluruh negeri. Perkawinan Afrika Amerika adalah keluarga kulit hitam di Amerika Serikat sering digambarkan sebagai materialkan atau dominasi wanita. Ada beberapa orang menggunakan istilah materialki untuk menyambut rumah tangga kulit hitam dengan wanita sebagai kepala keluarganya. Perkawinan Meksiko Amerika dan Afrika Amerika dan Anglo di Amerika Serikat hanya menemukan sedikit perbedaan dalam frekuensi hubungan egaliter, pria dominan dan wanita dominan dapat dari stereotip
bahwa perkawinan Afrika Amerika adalah material dengan perkawinan adalah vertikal, tidak didukung oleh riset empiris. Baik, yang bagian C, pergeseran keseimbangan kekuasaan. Apa yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah berimbang dalam hal kekuasaan? Maka itu kita akan melihat ada 3 faktor pentingnya, yaitu A. Sikap dan norma sosial. Adalah pola kekuasaan dalam suatu hubungan sering ditentukan oleh norma sosial. Dalam hubungan perkawinan heteroseksual, konvensi sosial biasanya memberi otoritas yang lebih besar pada pria. B. Sumber daya relatif adalah salah satu norma dan sikap, bukan satu-satunya determinan keseimbangan kekuasaan. Teori pertukaran sosial mengatakan bahwa sumber daya relatif dari kedua belah pihak juga akan memengaruhi keseimbangan kekuasaan. Sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memuaskan atau mengurangi kebutuhan atau membantu atau menghambat orang untuk mendekati tujuannya. C. Prinsip kepentingan terindah adalah determinan lain dari kekuasaan, yaitu dependensi relatif kedua pasangan pada hubungan berdasarkan perbandingan level alternatif ketika kedua belah pihak sama-sama tertarik dan komitmen satu sama lain. Kekuasaan cenderung seimbang. Konflik adalah proses yang terjadi ketika tindakan seseorang mengganggu tindakan orang lain. Dan konflik biasanya diselidiki pada masa pacaran awal, namun cenderung meningkat dalam hubungan pacaran yang lebih serius. Problem konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama, perilaku spesifik, menunjukkan beberapa konflik terjadi pada perilaku spesifik dari pasangan. Misalnya seorang mahasiswa mungkin tersinggung karena teman sesamanya menyetel musik keras-keras dan mengganggu dirinya yang sedang belajar untuk ujian. Atau seorang istri mungkin jengkel karena suaminya lupa membeli bedak titipannya. Yang kedua, norma dan peran juga menunjukkan beberapa konflik berfokus pada isu yang lebih umum seperti hak dan tanggung jawab partner dalam suatu hubungan. Misalnya seorang mahasiswa mungkin mengeluh karena teman kamarnya di asrama tidak mau melakukan tugas bersih-bersih yang menjadi bagiannya. Atau seorang karyawan dan supervisor mungkin tidak sepakat soal tanggung jawab pekerjaannya. Yang ketiga, disposisi personal adalah beberapa konflik berfokus pada motif dan personalitas seseorang. Seorang sering melihat pada niat dan sikap pasangan. Seseorang mungkin jengkel karena pasangannya tampak malas, tidak disiplin, atau tidak peduli pada hubungan mereka. Konflik dapat membahayakan atau mungkin malah menguntungkan suatu hubungan tergantung pada cara penyelesaiannya. Pertikaian sepasang kekasih mungkin menjadi batu ujian atas ketulusan cinta mereka, biasa menjadi sasaran mengungkap perasaan dalam mereka dan memperbarui hubungan mereka untuk menciptakan hubungan yang lebih baik.
Dalam bab ini membahas konflik dan juga memberikan negatif lain dari hubungan seperti berbohong dan tidak setia. Kepuasan. Apa yang membuat hubungan menjadi memuaskan dan membahagiakan? Menurut teori interdependensi, kita akan puas jika hubungan kita menguntungkan, yakni jika manfaatnya lebih besar ketimbang biaya atau kerugiannya, atau Rushdoll 1980-1983. Pengorbanan selalu berkaitan dengan kesejahteraan orang lain, seperti mengantar teman ke bandara atau teman bermain dengan adik pacarnya yang mendekat demi menyenangkan si pacar. Menurut teori interdependensi, kepuasan hubungan juga dipengaruhi oleh level perbandingan umum kita. Perbandingan sosial ke bawah, sebuah konsep yang kita bahas juga penting. Salah satu cara untuk merasa lebih baik adalah dengan mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa keadaan orang lain lebih buruk ketimbang kita. Kita telah mengetahui bahwa faktor lingkungan juga bisa meningkatkan konflik. Riset juga menunjukkan bahwa konteks situasional memengaruhi kepuasan hubungan. Ada beberapa hubungan yang rapuh bisa bertahan selamanya karena mereka tak pernah menemui lingkungan yang merusak hubungan mereka, dan beberapa hubungan amat kuat bisa berantakan karena nasib yang menempatkan mereka dalam situasi lingkungan yang membahayakan hubungan mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Ketika dua orang berinteraksi, mereka saling mempengaruhi. Interdependensi adalah saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Menurut teori pertukaran sosial, orang memperhatikan hasil atau manfaat dan biaya yang mereka dapatkan dari suatu hubungan. Titik teori interdependensi adalah perspektif penting dalam psikologi sosial, sehingga orang menggunakan beberapa standar untuk mengevaluasi hasil hubungan mereka, termasuk dengan menggunakan perbandingan umum dan perbandingan dengan alternatif. Apabila dua orang saling tergantung, mereka akan berusaha mengordinasikan aktivitas mereka dalam rangka memaksimalkan manfaat atau keuntungan bersama. Dalam suatu hubungan, koordinasi mungkin muncul karena hasil yang satu orang bergantung pada tindakan pihak lain, dan sebaliknya. Koordinasi lebih mudah apabila pasangan memiliki hasil yang berkoresponden atau kepentingan sama, ketimbang apabila hasilnya tak berkoresponden, kepentingan berbeda. Norma sosial dan peran sosial bisa menyediakan solusi atas problem koordinasi. Orang memperhatikan apakah hubungan yang mereka jalani adil atau tidak. 3 kaidah utama keadilan adalah ekualitas, kebutuhan relatif, ekuitas. Ekuitas eksis jika hasil setiap orang adalah sepadan dengan kontribusinya pada hubungan. Menurut teori ekuitas, ketika individu merasakan adanya ekuitas,
dalam suatu hubungan, mereka merasa kecewa dalam berusaha untuk memulihkan kembali ekuitas aktual atau ekuitas psikologis. Kemudian hubungan yang dekat seringkali melampaui peraturan biasa. Card dan Mills membedakan antara hubungan pertukaran dengan hubungan komunal. Dalam membedakan antara hubungan pertukaran dengan hubungan komunal, memberi imbalan mata manfaat dengan harapan akan mendapatkan imbalan di masa depan. Dalam hubungan komunal, orang memberi imbalan untuk merespon kebutuhan orang lain tanpa pamrih. Sedangkan mengungkapkan diri adalah berbagai informasi dalam perasaan pribadi dan orang lain. Pada norma resiprositas untuk mengungkapkan diri karena untuk partner cenderung membuka diri pada level yang sama. Kekuasaan sosial adalah kemampuan seseorang untuk secara sengaja memengaruhi perilaku, pikiran, atau perasaan orang lain. Keseimbangan kekuasaan mendeskripsikan apakah partner memiliki kekuasaan yang berimbang atau ada yang dominan. Secara umum kebanyakan pasangan orang Afrika, Amerika, Meksiko, Amerika, dan Anglo mendeskripsikan ada keseimbangan kekuasaan dalam perkawinan mereka. 3. Determinan keseimbangan kekuasaan adalah sikap dan norma sosial, sumber daya relatif dari partner, dan prinsip kepentingan terendah. Konflik terjadi ketika tindakan setoran mengganggu atau mencampuri tindakan orang lain. Konflik bisa mengenai suatu perilaku spesifik, norma dan peran, atau disposisi personal. Namun kepuasan adalah evaluasi subjektif individu terhadap kualitas hubungan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.